Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sabrianur. Hari ini saya ingin berbagi tips ya, cara membimbing anak untuk menguasai perkalian ya. Karena ini adalah musim pandemi ya, jadi peran orang tua untuk membimbing anak belajar di rumah sangat penting. Dan saya ingin membangun kerjasama itu melalui konten-konten YouTube saya berikutnya. Nah, tentang tips bagi moms agar anak menguasai perkalian ya, saya ingin mengedepankan 3 alasan ya, mengapa perkalian itu sangat penting ya. Hitungan dasar perkalian itu sangat penting, terutama untuk di kelas 4 ya, untuk sebelum naik ke kelas 5 dan kelas 6. Nah, ada 3 alasan ya. Yang pertama adalah sebagai modal dasar untuk efektivitas dan efisiensi ya, untuk dia naik mengikuti pembelajaran matematik di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian berikutnya, matematika ini tidak bisa dipelajari secara otodidak ya, tanpa bantuan, tanpa bimbingan, tanpa niat, dan tanpa usaha. Kemudian yang ketiga, matematika ini adalah pembelajaran, salah satu pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang memerlukan analisis, ketelitian, dan penghitungan. Berikutnya kita akan masuk step per step untuk membimbing anak menguasai perkalian ya. Yang pertama adalah menghafal perkalian ya. Step yang pertama adalah menghafal perkalian, bukan memahami konsep terus-menerus. Karena pola pikir anak masih kesulitan untuk berpikir secara abstrak dalam memahami konsep, berbeda dengan pola pikir orang dewasa ya. Langkah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah memiliki modal dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Kemudian yang kedua, tanamkan sugesti, apresiasi, dan motivasi mereka. Karena pola pikir anak itu belum memiliki sistem kesadaran diri, belum bisa membaca situasi mereka di masa yang akan datang. Berikutnya yang ketiga, pengenalan konsep. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Berikutnya yang keempat, bimbing mereka untuk membuat tabel perkalian dan daftar perkalian secara berulang, mulai dari 3 kali sehari di minggu pertama, kemudian 1 kali sehari jika sudah menguasai, 1 kali sehari per minggu jika mereka sudah ada kemajuan. Dan lakukan itu secara terus menerus dan berulang-ulang ya. Lakukan itu kemudian sampai ia lancar melakukannya tanpa menggunakan bantuan apapun ya. Berikutnya yang kelima, selingi irama, lagu, dan simbol ya. Misalnya 1 dikali 1 sama dengan 1, atau misalnya 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Lakukanlah, terserah moms bagaimana cara untuk membuat irama ya, agar pembelajaran itu lebih mudah mereka ingat ya. Kemudian yang keenam, bantu ia membuat tabel perkalian dan daftar perkalian 1 sampai 10 yang menarik untuk ditempelkan di berbagai sudut kamar ataupun rumah yang sering dilaluinya. Arahkan ia untuk sejenak meluangkan waktu 10 menit menatap dan memperhatikan tabel itu, berulang-ulang setiap harinya ya. Kemudian yang ketujuh, cek hafalan anak dengan menanyakan perkalian secara acak. Misalnya 7 kali 8, 6 kali 9, 4 kali 7. Berikan perkalian yang dirasa anak mengalami kesulitan. Nah, lakukan terus per hari, per minggu, berulang-ulang hingga anak benar-benar lancar menguasai itu tanpa bantuan apapun. Kemudian yang langkah yang ke-8, pahami kondisi fisik dan psikologis mereka ya. Usahakan selalu jaga mood mereka untuk tetap riang dan bersemangat. Jika mereka mulai jenuh, jangan paksakan. Ataupun jika mereka salah, tersenyumlah. Para moms pasti memiliki rasa kasih sayang hati yang lebih untuk anaknya. Peluklah ia, biarkanlah ia bermain dan beristirahat.
mom pasti lebih optimal dibanding guru yang berbagi otak dan rasa untuk mengatur dan bersikap adil di sekian banyak siswa yang berbeda sifat. Ya. Berikutnya adalah step yang kedua, cara mengalihkan bilangan ya, 2 angka atau lebih ya. Misalnya contohnya seperti ini. 78 dikali 6. Ya. Perhatikan, dalam perkalian ini pastikan kesejajaran bilangan ya, pastikan kesejajaran bilangan. Jangan sampai anak menuliskan seperti ini. Misalnya seperti ini. Banyak seringkali terjadi kesalahan seperti ini, sepele namun sangat berpengaruh ya. Kemudian bantu dia menghitung secara berurutan ya. 6 dikali 8 naik 4. Ingat posisi naiknya pun harus pastikan sejajar ya. 6 dikali 7 42 ditambah 4 46. Pastikan posisi angka ini sejajar ya. Pastikan kesejajaran tersebut. Nah, kemudian kita naik di perkalian 2 angka. Misalnya perkalian 2 angka, misalnya 86 dikali puluhan dengan puluhan ya, 86 dengan 47 misalnya. Nah, pastikan kerapian dan kesejajaran tulisan ini diperhatikan oleh moms ya, karena ini sangat berpengaruh ya. Pastikan ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar ya. Jangan sampai menulisnya misalnya seperti ini, misalnya 86 47. Nah, seperti ini berpengaruh ya. Walaupun sepele tapi sangat berpengaruh terhadap ketelitian perhitungan. Nah, usahakan ya yang harus kesejajaran ini diperhatikan sekali oleh moms. Nah, berikutnya teknis dasar perkalian. Nah, moms bisa mengajari bahwa bilangan yang di bawah adalah sebagai pengali. Bilangan yang di bawah adalah sebagai pengali ya, bukan dari 6 kali 7, 6 kali 4. Nah, nanti hal ini akan membuat anak kebingungan. Lakukanlah perkalian itu mulai dari kanan ya ke kiri ya, bilangan dari kanan berurutan ya. Jika sudah selesai kanan baru kiri. Misalnya 7 dikali 6 42. Taruh duanya harus sejajar di sejajar dari 6, 7 dan taruh sejajar. Empatnya naik, pastikan ini sejajar di atas angka berikutnya. Jangan sampai anak menuliskan di sini ya. Jangan sampai anak menuliskan di sini. Pastikan dia menulis sejajar di angka berikutnya. Nah, baru setelah itu kita lanjutkan ke perkalian berikutnya. 7 dikali 8 56 ditambah 4 sama dengan 60. Nah, pastikan angka-angkanya pun sejajar. 60. Jangan sampai anak menuliskan misalnya 62. Misalnya dia menuliskannya di sini misalnya atau di sini. Nah, atau seperti ini kasusnya. Hal itu akan berpengaruh sekali terhadap ketelitian anak tersebut. Ya. Nah, bisa kita tuliskan di sini 60 sejajar ya. 60 sejajar. Pastikan ini sejajar. Ya. Nah, kemudian berikutnya, jika sudah tuntas perkalian yang sebelah kanan, perkalian satuan, kita lanjut di perkalian yang puluhan. Ini satuan dan ini puluhan. Kita lanjut perkalian ini. 4 dikali 6 24. Karena dia puluhan, dia posisinya berbeda dengan satuan. Jangan sampai anak menuliskan misalnya 4 kali 6 24 di sini ya. Karena ini sangat berpengaruh. Seringkali anak dijumpai anak ya menaruh angka sejajar dengan satuan. Kalau dia puluhan, letakkan di posisi lebih depan daripada satuan. 4 dikali 6 24. Taruh 4-nya di depan. Pastikan dia maju 1 spasi dari angka satuan ya. 4 dikali 6 24. Naik 2. Dan ini juga tetap dipastikan kesejajarannya. 4 dikali 8 32. 32 ditambah 2 sama dengan 34. Nah, pastikan kesejajaran ini
kesejajaran ini pastikan. Setelah itu kita jumlahkan 2, 4, 10, naik 1, 3 ditambah 1, 4042. Nah, moms bisa mengarahkan anak untuk mengkoreksi kembali hitungannya, ya, mengkoreksi kembali hitungannya. Kalau sudah dirasa anak itu yakin bahwa ini benar, nah, baru moms silahkan cek, yakinkan kepada anak bahwa hitungan mereka itu sudah sejajar dan teliti, ya. Seringkali karena ketidaksejajaran ini anak keliru dalam menghitung. Hal ini sangat berpengaruh pada hasilnya. Seringkali hal itu ditemukan pada anak. Nah, jika anak sudah melakukan ini dan tuntas, ya, lanjutkan lagi dengan batasan durasi waktu. Misalnya berikan dia untuk menyelesaikan soal seperti ini dalam waktu 5 menit, dalam waktu 4 menit, 3 menit, 2 menit, hingga 1 menit. Nah, jika sudah tuntas, lanjutkan ke level yang lebih tinggi. Misalnya 789 dikali 426. Nah, 3 angka. Begitupun selanjutnya. Lakukan hal itu secara berulang-ulang. Ya, berikutnya kita masuk di step ketiga, yaitu operasi perkalian abstrak, ya, tanpa tulisan, ya. Artinya di sini anak tanpa sama sekali menggunakan tulisan, ya. Langkah yang pertama adalah moms bisa mengarahkan anak untuk berpikir seperti ini, ya. 54 dikali 6, 50 puluhan dipisahkan dengan satuan. 50 yang ini 4 satuan, ya, dikalikan dengan 4. 50 kali 4 200, 4 kali 6 24, ya. Lalu digabungkan. Ini 200, ini 24 menjadi 224. Jadi bisa moms gunakan cara seperti itu. Berikutnya, lakukan hal seperti itu secara berulang dan santai saja, ya. Lalu setelah dirasa anak itu mulai lancar, ya, lakukan dengan durasi waktu yang lebih cepat. Beri ya durasi waktu berpikir 5 menit, 4 menit, 3 menit, 2 menit, hingga ia benar-benar lancar, ya. Step yang keempat, masuk kembali ke konsep, ya, dan hubungkan ke dunia nyata, ya. Misalnya berikan ia kasus dan soal cerita, ya. Misalnya contohnya Ani, ya, membawa 5 bakul keranjang, ya, 5 bakul keranjang berisi 6 buah stroberi. Nah, berapakah buah stroberi yang dimiliki oleh Ani, ya? Nah, di situ biarkan anak untuk berpikir secara abstrak, ya, secara abstrak tanpa tulisan, untuk menghitung itu di dalam kepala, ya. Ada 5 bakul keranjang dan setiap bakul keranjang ada 6 buah stroberi. Jadi totalnya berapakah buah yang dibawa oleh Ani, ya? Nah, hal itu bisa moms lakukan, ya. Berikutnya step yang terakhir, yaitu step yang kelima adalah penguatan, ya. Berikan dia step yang kedua, 3 dan 4. Atau pengulangan ini anak itu mudah sekali hilang, ya, kemampuannya itu, ya, karena ia belum tertanam di dalam pikirannya. Semangat, motivasi, dan penghargaan, ya. Terima kasih sudah menonton ke konten saya. Semoga bermanfaat bagi moms. Mari kita kerjasama untuk mencerdaskan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.